Halo teman-teman Indo Channel, jumpa lagi dengan saya Johendra. Hari ini saya ditemani ada satu moderator juga. Ini kemarin jadi narasumber saya, sekarang jadi teman moderator saya, Ari Kuswandi. Pocokan bulan ada nih. Hari ini juga kita ada datang seorang bintang tamu. Ya. Seorang komika. Langsung saja saya perkenalkan dengan Bang Cacing. Wis. Halo semuanya. Wah, kameranya banyak kayak uji nyali ya. Oke, sampai sini aja acara. Baru juga mulai. Saya pikir sudah gitu loh. Oke, Bang Cacing, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah Bang. Sehat. Alhamdulillah. Jadi sekarang kegiatan apa aja nih Bang Cacing? Sekarang kalau untuk regulernya siaran lah. Oh, siaran. Siaran di Visi Radio Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur lah. Ya kan? Kerjanya 3 jam aja, 2 jam. Oh, mak jam. Enak kali, Bro. Gajinya pun 2 jam aja cuma. Cukup bayar untuk BPJS. Kerja 3 jam. Gaji cuma 2 jam. Gaji cuma 2 jam enggak. Gaji lumayan lah, Pak. Gaji lumayan. Gaji itu 31. 31. Besar dong. 3 koma gitu. Wah, 3 bulan koma. Enggak, gaji lumayan lah pokoknya. Wah, pokoknya kalau kita ke ATM center, itu kita pede, Bang. Kenapa itu? Kenapa? Karena gaji kita besar. Itu dia. Iya. Besar sebelumnya. Pas punya kita tuh malu gitu. Mau narik uang aja terakhir kita gini-gini Oh, biar nggak dilihat dari belakang. gini, Bang. Biar nggak lihat dari belakang ya kan. Ini ada nih Bang Cacing. Saya penasaran dengan nama Abang ini sebenarnya. Memang benar-benar namanya Cacing atau cuma panggilan kerennya gitu loh? Bisa dibilang panggilan keren lah, Pak. Oh. Kalau nama aslinya nama Islam lah. Iman Nur Silmi. Haha. Itu dia. Kenapa bisa jadi cacing, Bang? Dulu waktu masih SMA, wah itu masih zaman break dance. Ya, break dance. Iya. Ini postur tubuhnya gini bisa Dulu kecil, Oh, Bang. kecil. Oh, iya. Dulu kurus. Saya pikir postur gini kok bisa break dance gitu. Dulu kurus, dulu masih susah kan? Baru sekarang udah alhamdulillah ya. Ya, masih gitu juga. Semenjak pandemi. Itu dia. Sama kan apa pandemi. Sekarang udah dulu masih kurus, coba belajar gitu. Bisa pula yang gaya kayak cacing. Oh iya. Jadi kawan bilang, wah aku kayak cacing tuh, katanya. Ya udah dipanggil Bang. Ini lantai gini ya. Oh, yang di lantai gini-gini punya. Lantai gini. Berarti ini sama nih kayak video yang kita tonton tadi pagi ya. Iya, itu biasanya cacing kena abu itu. Iya. Iya kan, cacing kena abu. Kena itu. garam. Betul. Kan di rumah nggak ada pakai mesin pel lagi. Itu aja pagi-pagi udah. Di rumah mah. Pokoknya bersih lah lantai itu. Bersih. Maaf, sama istrinya sayang kali. Bang Cacing udah berkeluarga ya? Udah. Oke. 1 masih. 1. Anak atau istri? 1 istri, 1 anak. Oh, alhamdulillah. Oh, 1 istri 1 Iya. anak. Ada. Untung dia bukan bilang anaknya 1, istrinya banyak gitu. Nah, kalau diurutin kan istri. Nah, Tahu sendiri istri kan 3 harusnya. Oh iya, iya juga. Istri, bukan Iya, Iswan. Iya, Iswan kan kawan kita Iswan. Benar. Itu dia. ya tapi bagusan kita udah punya istri punya anak lah daripada si kawan nikah pun belum. Betul. Yang lucu. Oh iya. Oh Mas Ari belum ya? Belum. Insya Allah. Lagi prepare Pak. Alah. Berapa tahun Mas Ari pacaran dah? Saya takut Udah pacar pun lama belum juga ada. sih. Bertahun-tahun sih. Bertahun-tahun? Iya. Kamu, Kayak KPR rumah. kamu pacaran apa KPR rumah, Bro? Lama itu. Itu ngapain aja tuh? Ya gitu lah namanya pacaran aja sekarang. Lama kan pacaran kayak gitu. Pasti ya gitulah ya kan. Iya. Ya gitulah. Yang masuk pegangan tangan. Nanti ini diedit ya. Jadi selama pandemi ini jobnya gimana? Kalau Job? biasa kan pandemi ini agak sunyi gitu. Waduh, bisa dibilang Bang mau nangis Bang. Iya. Ini cerita sedih udah nih. Sedih. Tolong tisu. Nanti masukin backsound yang sedia Bang. Iya. Pandemi itu bisa dibilang udah anniversary. Aha. Ya kan? Iya, Itu udah bulan iya. 4. Iya benar. Kita kemarin start di bulan 3. Ya benar. Itu job ada yang postpone,
ada yang cancel, ada kliennya pura-pura tiba-tiba nggak kenal. Itu dia, bang kayak mana event kita? Ini siapa ya? karena dia kan bingung mau buat produksinya kayak mana uangnya kan gitu. Iya. Banyak lah bang, macam-macam lah. Ada yang modelnya di bulan 3 itu harusnya jalan di PRSU. Oh iya. Tuh. Benar. Itu kan Lumayan. setiap tahun ya. Oh, tiap tahun. Terakhir cancel. Ada beberapa event lah. Tapi ada juga yang udah masuk panjar. Dan kliennya modelnya bilang, ya udah bang, nggak apa-apa. Nanti kalau kita buat acara lagi, ya udah itulah panjarnya katanya. Unlimited ya, panjarnya. Unlimited. Nggak apa-apa. Yang penting kan kita masih bekerja sama kan gitu bang. Ada yang modelnya ya kebanyakan tapi konfirmasi lah bang, gak ada yang tiba-tiba hilang. Dan kalau misalnya nggak konfirmasi pada tanya gitu, bang acara kita kayak mana bang? Kayaknya cancel bang C, mohon maaf. Yang penting kan ada koordinasi gitu bang. Iya benar. Itu dia. Takutnya acara belum mulai DP-nya udah habis. Sering terjadi gitu bang. Sering terjadi. Iya. Syukurnya di tengah pandemi penghasilan dari event itu nggak pala. Orang rumah, istri main tarian bang. Tarian kan modelnya narik. Ya. Udah habis tariannya, duitnya udah habis, itu baru bingung, pinter jualan. Hampir rata-rata ibu-ibu di seluruh Indonesia ini pinter jualan. Iya. Jual kulkas, TV, ya buku hitam, keretanya. Kadang kereta masih dipakai suaminya suruh diangkat. Udah bawa aja, udah nggak ada fungsinya ini. Kan gitu. Tapi nih Mas Acing, saya kan termasuk orang yang memang suka nonton ya, nonton stand up comedy lah gitu ya, mau itu yang di Medan ataupun yang di luar Medan. Tapi saya lihat belakangan ini kenapa stand up Indo Medan itu atau stand up yang teman-teman komik kita di Medan kayaknya semakin kemari saya rasa semakin kurang kelihatan di permukaan. Menurun ya jadinya ya. Yang mungkin ini bakalan saya jawab, kita orangnya di Medan tuh nggak terlalu banyak mas. Komikanya mungkin kalau untuk saat ini tuh kurang lebih 15. Sementara para seniornya itu kayak Babe, Lolo, Jegel, Rido Brado, Kak Gita udah hijrah di Jakarta semua. Mereka udah udah kerjanya udah di sana semua dan luar biasa, rezeki luar biasa di sana. Ada yang pemain sinetron, ada yang menulis, ada yang menjadi host. Di Medan apalagi di tengah pandemi, mungkin kalau nggak nampak di permukaan karena kayak kafe, kita buat open mic nanti jam 9 kan kita aturannya jam 10 harus sudah ini. Pada saat dulu masih pertama-tama malah nggak boleh, ada jam operasional kan. Jadi open mic-nya latihannya kita tiadakan tuh. Itu dia, kita tiadakan dan kebanyakan kawan-kawan hanya ngumpul dan ngumpul pun nggak boleh juga mas, kan gitu kan. Jadi kita itu paling mainnya di WhatsApp aja, ngejokesnya lucu-lucuan di WhatsApp, kan bingung nadanya nggak ada kan gitu. Paling kirim-kirim stiker pertama 2 3 masih genap, stiker keempat 5 udah bokep isinya. Udah bokep, namanya orang komedi kan gitu kan. Itu dia. Karena kurang greget lah, bang, kalau terbiasa kita ngelucu, jumpa, ada interaksi kan enak gitu. Iya pasti beda. Ini dari WhatsApp kayak mana nadanya. Kadang-kadang orang lagi moodnya nggak tahu kan kayak gitu. Tapi kita kadang-kadang sering juga lah jumpa gitu kan. Ngumpul kangen lah bang, kayak mana nggak kangen. Kita nengok mic terbiasa kita ngelucu kan gitu. Ini nampak mic bawaannya udah gatelnya ketahan gitu. Jadi teringat tadi Lolo, Babi, Indra Jegel, sama siapa lagi? Rido Brado, Kak Gita. Mereka sekarang udah pada stay Jakarta. Oh satu lagi Oki Rengga. Oh iya benar. Dia kenapa tetap stay di Medan? Iya benar yang kami tahu. Yang kita tahu tadi pagi kita mas, memang sama tim kita juga sempat mutarin video Mas Cacing nih yang udah di Jakarta kemarin gimana yang jumpa sama artis ibu kota. Sama si Uus. Iya, ada yang di Trans 7, ada yang di Kompas TV. Pokoknya yang masih rambutnya masih diikat. Iya. Itu Mas Cacing kemarin slating sama Indra Jegel. Kalau untuk hitungan dari masuknya di stand up di Medan, mereka senior saya tuh mas. Senior saya setahun kurang lebih. Kalau Babe 1,5 tahun atau 2 tahun, Jegel, Lolo tuh setahun. Tapi begitu kita kompetisi, kita satu tim. Kita kan 2014 ngantarkan stand up di Medan, bisa dibilang komunitas terlucu di Indonesia. Saya Lolo, Jegel sama Rido berangkat di Jakarta mewakili Medan.
main di Jakarta itu pertama itu lawan Depok, kedua jumpa Bandung, yang ketiga jumpa Bogor, yang keempat kita jumpa final Jakarta Barat. Itu kemarin yang kompetisi apa? Kompetisi di Kompas TV. Oh, di Kompas TV. Ya, juara 1 Liga Komunitas Stand Up. Alhamdulillah lah, hadiahnya 60 juta bagi 60 orang, ya kan? Satu orang 1 juta. Sampai di Jakarta nggak mau ya kan? Tiketnya pun nggak kebeli bro, tiket nggak kebeli, hotel nombok sendiri. Juara 1 tuh bang. Oh ya. Di sana berangkat, kawan-kawan kan namanya udah ada Kian di sana. Setelah dari itu mereka pada di Jakarta lah, ada lagi ikut kompetisi. Mikir di Medan, job pun lumayan bang. Tuh dia job di Medan lumayan. Misalnya ada pertanyaan, Cing kok kenapa nggak ke Jakarta? Aku jawabnya kalau bercanda hujan, bilang gitu aja. Hujan. Kok nggak kerja sih ke Jakarta Cing? Nggak, hujan, bilang gitu aja. Tapi kalau misalnya ada nanya yang serius, kenapa lah kok nggak ke Jakarta? Yang pertama bang, aku kan udah berumah tangga. Iya. Istri, anak, dan aku tuh modelnya bang, walaupun di entertain udah alhamdulillah 7 tahun kurang lebih, nggak pernah ngelepas kerjaan per bulan. Dari pertama awal karir aku stand up tuh aku kan kerja di bandara, di penerbangan lah. Boleh sebut mereknya? Apa sih? Aku di Lion Air kurang lebih 7 tahun. Di Lion Air kurang lebih 7 tahun, dan begitu karir stand up bagus, itu pun belum aku lepas bang. Jadi bagi waktunya betul-betul izin sampai mau alasan yang nenek meninggal, memang neneknya udah meninggal kan kayak gitu kan? Iya. Kalau orang alasan kan macam-macam. Iya. Yang ini segala macam. Kadang-kadang kan event tuh job tuh belum tentu hamin berapa. Kadang-kadang on the spot mau. Gitu. Acaranya malam, IO-nya pagi nelpon. Sementara kita masuk kerja gitu. Iya. Pikir, wah ini harus. Apalagi di sana liburnya kan nggak Sabtu Minggu bang. Di bandara kan. Iya. Off-nya itu kadang-kadang ya dia estafet lah. Tapi enaknya di bandara kemarin tuh 4 hari kerja 2 hari off. 4 hari kerja. Kayak kalau orang kan 6 hari kerja 1 kali off kan. Aha. Kalau kami tuh 4 hari kerja 2 hari off. Itu dia. Izin boleh, lama-kelamaan mulai nggak terhandle. Alhamdulillah rezeki istri, job makin banyak bang. Mikir tuh inget di tahun ke depan istri lahiran. Setahun atau setahun setengah lahiran, job makin oke. Begitu anak saya lahir sekitar seminggu, saya memutuskan resign dari bandara, dari Lion Air karena lumayan job oke, dan kawan ada yang nawarin, Ceng kok mau kerjaan 1 minggu libur. Itu dia. Ternyata sampai sana interview, dan itu yang paling menarik, satu-satunya interview yang pernah saya alami nggak jumpa langsung orangnya. Dia nengok YouTube-nya langsung diterima. Itu kan LKS udah keluar, ditawarin yang mana orangnya, namanya Cacing mbak. Satu pertanyaanku dulu, dia udah berkeluarga apa belum? Udah berkeluarga, oke aman. Yang mana orangnya? Ditunjukkan videonya. Oh ini orangnya. Ya udah aku terima, besok sini katanya. Ya udah, pindah ke situ di farmasi. Sabtu rupanya bukan libur, setengah hari, Minggu libur. Itu job mulai oke. Jalan 3 tahun tuh. 3 tahun, masuk tahun ke berikutnya dikabarilah sama pihak radio. Visi FM dulu namanya kan. Saya pelajarin, kerjanya cuma Senin sampai Jumat. Sama nih kayak di farmasi. Bedanya di farmasi bisa 8 jam sampai 10 jam, ini cuma 3 jam. Sabtu Minggu libur. Izin gimana? Boleh. Wah, tinggal bahas tentang gaji. Gajinya mirip. Ya udah saya pindah ke radio. Sampai sekarang. Gitu ya. Enak ya? Tetap dikerjain. Kerja 3 jam. Kerja 3 jam bang. Makanya kalau orang biasa pergi kerja, pulang dia bilang, ih capek kali badannya, dikusukin sama istrinya bang. Iya. Kalau aku nggak bisa bang. Kenapa? Aduh capek kali. Biniku pasti komplain, capeknya yang mana katanya. Kerjamu cuma duduk aja katanya. Nggak bisa bohong. Jadi kalau pun capek kita diem aja kayak gini. Diam aja. Itu dia. Kalau Ya kan, nampak kali bohongnya. Iya bohong. Ya kan capek juga mulutnya. Mulutnya bahkan nggak mungkin mulut dikusukin. Iya gitu juga. kan? Nggak mungkin mulutnya Iya. diginiin ya kan? Mulutnya dikusukin, bawahnya juga dikusukin, ya kan? Jadi bro, kenapa kok bisa terjun ke dunia komika ini? Memang hobi atau memang ada belajar atau memang udah Iya. lucu atau udah gila bro? Enggak, kalau jadi karena saya lihat di stand up comedy sendiri tuh ada teori-teori ya. Ada kayak teknik loh. Teknik-tekniknya. Jadi kok bisa dibilang bang,
ya alhamdulillah dikasih Tuhan bisa inilah bang, lucu dari kayak ngerasa, tapi belum selucu ini. Karena kan kita tahunya buat orang ketawa, orangnya ketawa gitu. Tapi kita nggak tahu tuh ketawa, ibarat kata ketawa kali sampai segala macam. Bisa ngelucu di depan kawan, ada kawan dulu bang, dia bilang kok berani ngelucu depan kami aja. Kalau berani kau di depan orang-orang, ditantang nih, ditantang kayak challenge. Itu pertama kali disuruh datang di Bistro 061 bang. Ya kan, deretan Kesawan tuh lah TikTok tuh. Rupanya pada saat di sana itu malam Jumat latihannya. Saya datang malam Rabu. Malam Kamis. Maksudnya latihan apanya? Latihan open mic. Oke. Open mic itu malam Jumat. Rupanya dapat infonya salah, malam Kamis saya datang. Saya tungguin sampai jam 9. Nah, ditipu ya gua, dalam hati kan gitu kan. Apa kayak gini mau belajar lucu ini kan gitu. Rupanya nanya sama waitersnya. Nanya waitersnya, "Kak, latihannya hari apa?" "Oh, besok malam." Wah, langsung terotak. Udah pernah pesan. Cukup mahal pada saat itu kalau menurut saya. Enggak ada di sini ya. Iya. Harusnya kan nanya dulu kan, Mbak. Iya. Kalau enggak ada pulang kan gitu, Mbak. Iya, Ini udah pesen gaya-gayaan. Iya. Pesan. Baru waktu nengok menunya pun udah lumayan agak mahal nih kan gitu kan. Pilih paling ujung. Paling ujung, "Oh, Bang, itu enggak ada," katanya. Aku nyari tren nyari di atas lagi lah itu. Udah pesen, udah datang baru nanya. Tuh besok baru datang, Pak. Ingat kali saya pertama kali jumpa sama Indra Jegel. "Bang, di sini boleh nyoba?" "Oh, boleh, Bang. Nama Bang siapa?" "Cacing, Bang." "Oh ya. Bang, di sini latihannya bayar?" "Enggak, Bang." Main tuh, Bang. Main alhamdulillah lucu. Itu dia. Main kedua kali alhamdulillah lucu, yang ketiga kali ditarik sama orang. Pada saat itu kan 2013. Stand Up Medan itu didirikan di tahun 2012, baru setahun. Pada saat itu masih yang nyari orang lah, Bang, bibit baru. Itulah diajak kerjasama sama mereka, ini segala macam latihan lah. Diajari teknik segala macam sampai lah sekarang. Ya bisa dibilang kalau suka dukanya lebih banyak sukanya. Dukanya itu ketika kalau perform nggak lucu, itu aja sih. Kalau nggak lucu itu Bang kayak patung gitu, jadi kita mau ngapain ngeblank sendiri gitu. Iya, ya. Ngeblank, apalagi sampai ada yang bilang lucu kok Kodek katanya. Nah, itu kayak dia bohong tapi jujur gitu. Tapi nggak ketawa. Iya, dia nggak ketawa tapi kau lucu Kodek. Iya kan we katanya. Itu kayak terima duitnya tuh Bang, kalau misalnya di bar kita kayak segan gitu Bang. Ada pun kita main di lantai 7 ada lift, kok bisa jangan dari lift Bang, terjun aja langsung. Karena security pasti nanya, "Oh ya nggak lucu itu kan?" Katanya. Tapi memang kalau bawa komika ini kalau nggak lucu kayaknya entah gimana gitu ya kan. Sedangkan biasa kalau lihat di YouTube gitu kan, komika-komika lain kadang-kadang dia merasa lucu tapi penonton diam gini. Iya. Rasanya kok nggak enak kali gitu kan. Kadang ya ada gitu model Bang. Kayak apa ya? Penontonnya apa, kita nyiapin materinya apa. Ya sama halnya kayak kita main di depan bapak-bapak, kita bahas tentang percintaan, mereka kan kurang kena, mungkin ada yang sebagian ketawa, yang relate lah. Tapi yang paling enak itu sama halnya kayak akustikan band. Daripada dia nyanyi langsung, lebih bagus dia nanya audiens ya kan, "Mau nyanyi lagu apa nih?" katanya. Ya kan, Kangen dari Dewa, rata-rata berarti minta yang kangen. Ya udah kita mainin kangen, jadi satu frekuensi kita gitu kan. Iya, benar. Nggak tiba-tiba kita nyanyi orang ini lagu yang mana nih, walaupun enak. Sama lah kayak komedi gitu, main di kampus seperti apa, main di korporat seperti apa, main di kedinasan seperti apa. Dan ada beberapa klien yang modelnya itu minta materi titipan. Misalnya contohnya hari anti korupsi, ya kita ngebahas tentang anti korupsi. Misalnya kita Sumpah Pemuda, ya kita ngebahas tentang Sumpah Pemuda, hari pahlawannya, terserah klien. Dan yang paling enaknya menjadi stand up comedian adalah ketika nego harga. Nego harga ini kadang-kadang kita nggak ada limitnya Bang, rate-nya. Kita baca misalnya kliennya grade A+ lah kita. Ya kita sesuaiin aja budget kita. Karena takutnya kalau kita salah kasih harga, kita terotak sendiri. Abang nih, ya contohnya lah nego-negoan. Saya stand up comedian. "Halo, Ceng, kok bisa stand up?" "Bisa." "Berapa, Ceng?" Saya langsung nyebutin harga misalnya 2 juta. Padahal aku udah nyiapin harga 3 juta. Kan ketawa, "Iya, aku nyiapin 3 juta malah dibilangin 2 juta. Iya. Makanya kadang-kadang kita tanya sama kliennya dulu, Pak. "Bapak lah
segini lah katanya. Wah, naikin sedikit Pak, kan gitu dia. Kadang ada yang modelnya, Ceng berapa stand up? 2 juta Pak. Alah, keyboard pakai bencong 1 juta. Hah? Bongkar lagi? Iya. Aduh, ya maksudnya jangan gitu Pak, kan gitu. Kalau mau pakai keyboard, ya keyboard di telepon yang lain kan gitu. Ini keyboard 1 juta pakai bencong katanya. Di kampung saya keyboard bongkar 700.000 bro. 700.000 bro. Macam-macam Bang, kliennya macam-macam. Ada yang baik, ada yang dilebihin pun ada. Tapi Mas Haji sendiri nih, dari semua pengalaman sejauh ini, berapa sih kira-kira honor yang pernah diterima yang paling rendah awal-awal jadi komika? 150 Mas. Oh iya? 150.000 pernah. Acara? Acaranya di kafe. Oh. Itu baru-baru perkenalan Mas. Sampai orang rumah itu bilang, mikir memang segini harganya kalau misalnya dibayar. Dia bukan meremehkan, dia cuma pengen nanya apakah betul yang lain itu seperti ya maksudnya untuk belajar. Jarang orang masih belajar itu kayak PKL masih dibayar itu kan jarang, walaupun ada seperti itu. Dia nggak apa-apa ya, nikmati prosesnya dan gini. Sampai alhamdulillah nyentuh di angka 2 digit pun pernah. Dari 150.000 itu sampai kok dibilang angka 2 digit ya alhamdulillah pernah ngerasain. Itu di Medan atau luar? Di Medan sekali, di Batam sekali. Ya. Berarti itu sesudah Mas Cacing kemarin ikut kompetisi ya? Udah. Oh. Jadi makanya saya bilang, saya kan nikah 2013 Mas. 2014 itu menang. Dan itu masih di Lion. Disitulah cemerlang kali. Dari 2005 paling naik daunnya itu di 2017 sebenarnya. 2015 sama 2017 itu masih orang apalah ngenalin diri. Kayak kita ngenalin diri. 2017 tuh Mas, itu kan saya udah di farmasi. Kerja dalam sebulan 30 hari, saya cuma masuk 11 hari. Selebihnya ngejob. Wah itu alhamdulillah kali Mas. Ya kayak sampai saya berikrar, istri saya nggak saya kasih kerja. Itu dia. Kayak kalau apalagi kalau udah teleponan double Mas. Ceng bisa stand up Ceng, hari apa Pak? Hari Sabtu gini. Oke, tapi jangan dikirim dulu Mas. Saya pikirin dulu Pak. Iya. Nanti ada yang nelponin lagi. Laga harga. Waduh. Kalau itu enak lagi. Tinggal kita milih mana yang lebih bagus. Apalagi kena dua-duanya jalan Mas. Ini acaranya pagi Ceng. Iya. Pulang menerima duit malam enak lagi gini Pak. Malam enak lagi gini. Iya. Itu kayak pas gitu tuh gak ada yang ditakutin gitu. Itu cuma kami yang punya istri yang tahu ya. Iya. Jadi ya, yang belum punya istri gini itu step Nah, maksudnya gini ngitung uangnya. Iya, gitu. Jadi 2021 ini jobnya gimana? Ya ada, ya tetap gini juga. Tapi gak sekencang yang 2017 dulu Bang. Itu dia. Tapi masih tetap ada kan 2021 ini? Masih lah Bang, alhamdulillah masih. Walaupun ya tetap ya kayak inilah Bang. Langganan yang lama-lama masih ada yang baru juga itu dia. Sampai akhirnya tuh kayak mikir nikmatin aja. Kayak tau pun dulu sebelum dapat job yang banyak-banyak enjoy aja kan gitu. Karena mikir di pandemi ini kan banyak kawan ya Bang. Iya. Enggak hanya kau aja yang susah, lebih dari kau pun banyak. Banyak jadi, sekali. Kita niat mau pinjam uang, kawan kita udah pinjam ginjal, kan gitu kan? Karena ginjalnya udah digadekan dia kan gitu. Iya juga. Makanya mikir udahlah, nikmati aja apa yang dikasih Tuhan. Ya itu tadi kayak bilang orang bakalan ada pelangi setelah hujan, walaupun belum tentu, kan kayak gitu kan? Betul. Ya kita berharap itu aja. Bisa jadi mendungnya lama ya. Tapi pandemi ini banyak juga loh yang berubah. Salah satu kayak istri-istri yang nggak pandai masak semua jadi pandai masak. Iya kan? Iya. Makanya pandai jualan, yang cuma duduk di rumah sekarang udah pandai jualan ya kan? Kalau ngikuti pandemi hancur. Kawan kita banyak anaknya, itu dia. Banyak di rumah. Iya juga. Nengok iklan kondom gini dia langsung gini kan. Apalagi mau dikerjain, kerjaan lagi sepi, lagi sepi. Ini obrolan untuk yang ngerti aja ya. Itu. Sebenarnya obrolan untuk kita berdua aja nih yang ngerti. Yang ini punya ngerti juga kan bro. Yang ini masih anak-anak ini. Jadi teringat sama Cacing ini. Saya pikir gini kemarin. Indra Jegel, Lolo, Babi dan teman-teman lain kan udah Jakarta tuh. Kenapa Mas Cacing nggak milih ikut ke Jakarta juga? Iya, atau bener. ada nggak sih kira-kira
tawar dari temen, Cing lu ke Jakarta aja deh. Ngapain di Medan aja gitu-gitu aja kan? Misalnya. Nah. Kalau untuk saat ini mungkin Bang, enggak lah Bang. Kalau dulu pun tuh kayak enggak juga ngerasa kayak pada saat itu menang 2 minggu Bang di Jakarta. Trans 7. Ya kan. Ngerasain di sana itu walaupun kompetisi kayak ngerasain gini lah nantiku kalau bisa stay di sini. Yang pertama Bang, aku nggak bisa kangen kali sama anakku. Nah itu kangen sama anak, sama istri. Terus lagi job-job yang di Medan ini kebuang. Iya kan ada gantinya ya. Iya, Nggak terhandle. Di sana belum ada yang bisa menjamin job-job di sana. Karena apa? Ya kita bilang maaf katanya lah, kompetitor di sana banyak. Oh gitu. Semua komik di Jakarta itu ngumpul. Yang dari timur mereka ada di sana, yang dari barat mereka ada di sana. Sementara kita datang dengan yang injury time, bermodalkan menang kompetisi aja. Sementara mereka yang udah berapa tahun, mungkin ada 2 tahun sebelum saya main di situ udah di mikir ini gambling kayak berjudi kan gitu. Mikir coba dan ternyata 2 minggu udah pernah coba di sana dan kayak ngerasa nggak nyaman. Di Medan lebih fresh. Oh gitu. Walaupun kita nggak ngerasain ibu kota yang apalah seperti apa, tapi di Medan tuh kayak keluarga ketengok, eventnya lancar, habis event bisa main-main sama anak ini segala macam. Kalau main sama istri, iya. Kompetitor juga lebih dikit gitu. Kompetitor pun lebih agak sedikit kan kayak gitu dia. Dan ya. Tapi gini Mas Acing, walaupun kompetitor di sana banyak, tapi kan jobnya juga banyak di sana. Nah di Medan sendiri walaupun kompetitornya sedikit, jobnya gimana di Medan kira-kira? Sebenarnya kita nggak ada yang bisa prediksi sebenarnya. Kalau kita tarik garis dari 6 orang yang berangkat dari Medan itu semuanya jadi orang berhasil. Hampir rata-rata. Kayak misalnya kekhawatiran, apalagi yang kau khawatirin dari 6 temanmu dari Medan ini rata-rata jadi orang semua di sana. Kalau kau masuk ke sana kan pasti jadi juga nih. Iya. Walaupun belum tentu kan gitu. Iya benar. Cuman itu tadi Bang, manusiawi. Kayak ngerasa kekhawatiran. Itu dia. Kayak pada saat itu kawan-kawan yang di sana itu kan belum pada nikah. Itu dia. Aku begitu cemerlang bagus, udah nikah dia. Jadi dan sempat udah 2 minggu di sana. Aku merasa kurang nyaman Bang. Dengan kayak harus mikirin istri, anak dan kerjaan belum juga, hanya kompetisi kan di sana. Dan di sana tidak ada yang menjamin bahwasanya orang dari second city lah kita bilang, yang dari ini segala macam bakalan dikasih job dalam setahun ini, nggak ada jaminan. Iya. Kau produktif di sini, ya kau kerja. Ini segala macam. Lebih bagus aku mikir di Medan. Duduk-duduk ongkang kaki tiba-tiba ada telepon nyamber. Iya. Walaupun ya kita bilang gini Bang, dapatlah kita 5 juta di sana. Cuman kita makan di sana harus bayar lagi. Maksudnya yang biaya hidup lah. Lebih mahal memang di sana segala biaya hidup. macam. Kalau di sini kita ada tempat berlabuh Mas Ari. Karena Mas Ari belum pulang apa kan, belum nikah kan. Iya. Dapat 5 juta. Kita mikir wah ini rezeki istrinya setengah. Selebihnya rezeki istri orangnya kan. Enggak lah, istri lebih pegangan Bang, ya kan. Kalau di Jakarta kita istri kita di Medan. Anak kita di Medan, mikir yang takut nanti walaupun ibarat kata kita yang nggak garain, takutnya digarain orang. Maksudnya kan gitu kan. Bagus mikir udahlah mendefense dirinya itu ya udah di Medan aja. Kayak berpikir satu hari nanti pun kalau harus stay di Jakarta, hitungannya bukan stay Bang, ya liburan gitu. Oh gitu. Maksudnya sebenarnya cara nikmatinya hampir mirip sih Bang. Dapat 5 juta sama dapat di sini 3 juta. Rasanya sama. Cuman bedanya perlakuannya aja. Itu dia. Tapi kan kalau di sini 3 juta ngabis itu bisa sama istri, bisa sama anak, bisa sama sepupu segala macam. Kalau di sana kan segen lah kita mungkin dibandarin. Ya kayak misalnya kita ngekos lah Bang, kita bilang 8 orang lah isinya dalamnya. Istri. 8 lah. Aku curiga ada tadi. Makanya. Istri-istri 8 orang lah yang ngekos. Begitu kita ngejob nggak mungkin nggak kita bandarin mereka. Kan kita segen. Iya benar. Karena di sana tidak ada mes. Tapi kawan-kawan di sana tuh pada udah punya apartemen, kontrak, ada yang udah punya rumah sendiri segala macam. Tetap cinta Medan. Enggak cinta istri bro. Wajib. Cinta istri Bang. Cinta istri juga. Cinta istri, cinta anak. Cinta tapi kadang kalau istri kawan ketengok kita nggak tahu kan gitu.
Lebih hijau rumput tetangga. Itu kan. Aku nggak ngerti juga Bang. Kenapa bisa gitu ya bro ya? Tapi aku cinta kali sama istriku. Pastilah. Itu. Karena di depan kamera. Nanti edit ya. Ini jangan edit. Apa? Kalau enggak. Siapa namanya? Kak. Ini Mbak. Ini. Enggak, aku Cinta ya. Harus kayak gitulah bro. Masa cuma gara-gara di depan kamera? Oke, Mas Cacing, saya kemarin gini, saya kebetulan saya juga dulu pernah kan punya komunitas IO dan lain sebagainya, komunitas musik gitu kan. Jadi juga saya kebetulan MC gitu kan. Jadi sebenarnya saya ngelihat sosok Mas Cacing ini ya apa ya benar-benar yang saya teringat dulu saya juga pernah MC. Bahkan tuh nggak, saya pernah dulu juga coba apa sih namanya open mic ya namanya kalau kita pakai open mic. Latihan. Dan itu saya tahu nggak, aduh itu siong sama sekali. Orang nggak ada yang ketawa. Serius, orang nggak ada yang ketawa. Tapi kamu ketawa sendiri kan? Ketawa dan mereka. Lucu nengok orang yang nggak lucu. Berarti lucu penontonnya daripada kamu. Makanya tuh, nah yang saya sadari gini, berarti emang komika-komika ini di panggung itu memang harus benar-benar punya karakter. Nggak bisa kita menirukan. Satu begini nih, kita ngeliat orang lucu, kita pengen seakan-akan kita tirukan nih. Kalau kita menirukan berarti kita lucu juga. Ternyata enggak. Belum tentu. Iya kan? Kayak ibarat kata ilmu ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu mungkin kalau bentuk ide nggak masalah, tapi kalau action belum tentu. Nah, bener. Karena apalagi kalau misalnya stand up comedy ini kan harus ada pembeda. Orang tuh nengok apanya, suaranya sudah khas, nengok lawakannya. Karena stand up comedian sekarang udah banyak banget. Ribuan mungkin di banyak Indonesia. banget. Kalau kita nggak menjadi yang pembeda, orang payah mengenali. Satu sisi kalau jualannya payah, kan gitu. Ini komik banyak mas, kita harus pakai cuma satu, eventnya cuma satu soalnya. Yang mana yang harus kita pilih? Kan gitu Bang. Iya benar. Yang ganteng kah, yang lucu kah, yang rapi kan kita bingung tuh. Makanya kalau untuk dunia marketing nggak boleh kita bocorkan di sini, kan gitu. Takutnya nanti ini masing-masing lah mas, punya rel masing-masing. Jadi kalau untuk dibilang untuk pemula belajar itu ya wajar aja tidak lucu, namanya baru belajar. Malah kita di komunitas yang baru belajar udah langsung lucu, itu yang kita cemas Pak. Dia masih belajar aja udah lucu, apalagi nanti setengah tahun apa nggak lucu kali. Kita yang materinya itu aja nggak gini kan gitu kan? Iya juga memang. Kena ganteng, rapi, putih, bisa bahasa Inggris jago, wah udah. Kena. Tapi dia bisa juga loh bahasa Inggris. Mundur satu langkah. Dan harus punya ciri khas. Salah satunya paling enggak, ya kan dulu kan saya tuh diikat rambutnya. Diikat. Jadi kayak orangnya Cacing mana yang rambutnya diikat. Gitu. Yang mirip limbat. Mirip limbat, itu dia. Kenapa bisa tiba-tiba menghargai limbat? Apa memang ngerasa waktu bercermin ngerasa mirip? Orang juga Bang, tapi betul juga mirip Bang, kumisnya. Gini, pas kita tengok burung hantunya nggak ada. Iya. Dolphin dah apa gitu. Yang lebih imut gitu dia. Hello Kitty yang di sini. Dan panas pandemi juga. Coba mikir kan, dikit rambut istri, komplain kan semak Bang. Wah, kalau datang ke rumah pas bangun tidur, waduh itu kayak abang pernah nengok karangan bunga tapi yang jatuh terus diangkat orangnya lagi, kayak gitu loh. Rambutnya besar kali gitu. Nah, kadang mikir cobalah pangkas supaya rapi. Alhamdulillah. Tapi ada juga yang nggak kenal Bang. Iya. Tengok Mia gini, nggak kenal dia. Baru ketemu, kok nggak kenal? Enggak. Cacing, mau beda kali banget. Tapi memang lebih agak mudah lah kalau sekarang. Kalau dulu kan serem, foto aja kan sesuai dengan rambut dong, sok beringas gitu kan. Sok beringas. Kalau ini udah agak senyum lah, itu dia. Kalau masih oke lah, itu dia. Jadi Mas Cacing di dunia stand up comedy ini dulu sewaktu ke Jakarta ya, di Jakarta berarti kemarin tuh kan? Jakarta Kambas. Nyiapin bahan itu gimana sebenarnya? Itu memang harus terkonsep atau gimana? Kan ada teknik-teknik itu kan. Yang saya tahu sih ada yang namanya act out ya kan, punchline gitu kan. Set up, punchline. Sebenarnya kalau untuk tamat teknik itu lumayan banyak Bang. Jadi kalau kita jabarin pun mungkin bingung kan gitu kan. Cuman memang ya itu tadi pertanyaannya gini, Bang, stand up comedy itu bisa dipelajari? Kalau menurut saya bisa, karena
banyak orang yang dilahirkan mungkin nggak langsung lucu, maksudnya bukan ada bakat lucu, yang modelnya introvert, yang modelnya itu yang nggak suka, yang suka ngelucu atau ngebanyol. Tapi begitu dikasih pegang mic dengan tujuan dia untuk menghibur, lucunya luar biasa. Iya, setuju. Itu dia. Jadi kalau makanya tanya, stand up comedy ini betul-betul bakat dari Tuhan bisa melawak. Ternyata, iya, ada sebagian seperti itu. Memang bawaan itu bisa melucu dan belajar open mic, perhatiin, wah lebih oke kan gitu. Dan ada juga yang nggak, yang model pendiam gitu, mukanya datar ya gitu kayak kan. Dodit itu nggak ada ketawanya, dia diam tapi lucu. Itu dia, jadi bisa dipelajari. Dan enaknya stand up comedy ini, dia nggak kenal usia, nggak kenal background story. Usia mau berapa aja bebas, mau usia paling muda bebas. Dari Medan ada Karin dulu, di Jakarta ada Fatimah. Karin masih di Medan apa udah di Jakarta? Kalau itu yang tua pun ada, Abah Usep kalau nggak salah kan. Pekerjaan lagi ya, yang polisi ada, yang pengangguran ada, yang dokter ada, semua ada. Jadi kita memang bermain itu kan dengan keresahan, keresahan kita sehari-hari. Makanya mungkin aja profesi sama, tapi keresahannya berbeda. Kayak aku kemarin itu kan bawa materi tentang penerbangan. Keresahanku mungkin itu terhadap penumpang. Yang suka penumpang itu request tempat duduknya mintanya di gang, segala macam. Sama lah kayak Mas Hari. Sekarang ini mungkin fokus ya marketing ya, untuk perumahan. Mungkin suka duganya ngebahas tentang ada orang yang sampai kita datangi rumahnya, ternyata dia nggak ada di rumah. Itu bisa dibahas menjadi komedi. Iya, benar-benar. Paling enak adalah untuk menjadikan komedi itu keresahan dan tragedi. Prestasi belum tentu enak untuk dikonsumsi. Nggak banyak orang berdamai dengan prestasi orang. Mas Ari cerita, saya baru beli rumah, saya belum tentu nyaman dengan berita itu. Tapi kalau bilang Mas Ari, Mas Acing, saya tadi masuk paret, saya terima kali dengan berita. Betul nggak? Logikanya gitu kan? Makanya kalau bermain stand up tuh, kita bermain hal-hal yang lucu. Kayak kecil kita pernah nangis disabet pakai sapu lidi, nggak bayar uang sekolah, ini segala macam. Kayak mungkin Mas Ari atau Abang beda nih. Kalau saya kan dulu STM sama anak SMU. Suka tawuran nih. Biasanya. Anak SMU kalau terlambat disuruh jalan jongkok, iya kan? Terus ujungnya dipukul pakai roll. Anak STM suruh jalan jongkok, pas diangkat gini kompresor jantung. Itu kan jadi bentuk kelucuan gitu. Perbandingan aja sih gitu. Nggak usah yang maksain gitu. Yang terdekat aja. Relate. Iya, benar-benar. Bercerita itu, kita kalau berkomedi itu yang bisa kita satu tujuan. Theater of mind ada. Saya menceritakan, kamu itu kayak penonton tuh kayak iya kali ya. Jadi nggak usah jauh-jauh. Jadi berawal dari keresahan ya yang pernah dialami kita pun orang lain kan. Berarti tapi bahan itu pun semua kita buat sendiri kan? Buat sendiri, nanti kita minta tolong kawan lah, maksudnya revisi atau gimana? Iya, untuk mendebalin, kayak sharing. Bro, ini kayak mana? Ada tambahan nggak nih? Udah mantep tuh. Kayak bang apa lupa bang? Bang Ahen. Enak Bang Ahen ini konsep glow in the dark tetap terang. Nah, ini lucu nih, apa penjelasan? Kan ini udah lain ceritanya ini. Udah lain ceritanya ini. Dan satu poinnya, kalau untuk menjadi stand up comedian jangan pernah baper. Karena kita mau ngejek orang, kita mau kadang-kadang ngeki orang, ya kita nggak mau kan nggak enak lah. Itu dia. Open minded aja lah. Hidup sulit, ya kan? Ekonomi sulit, dibawa ketawa aja gitu. Iya, benar. Tapi harus ada batasan-batasan. Kita bercanda itu kan kadang-kadang nggak terfilter. Benar. Tapi rata-rata ya orang yang stand up comedy sama penonton ya. Stand up comedy ini kan teknik untuk kita apa kita bilang ya? Ngelawak lah bilangnya. Iya, ngelawak. Itu kan nggak biasa. Bukan seperti yang pelawak-pelawak di Indonesia ya, maksudnya di luar komika ya. Ini kan lawakan yang memang benar-benar terkonsep. Ya kan, dari apa awalnya agar nanti ada punchline-nya. Nah, ini terkadang kan butuh orang-orang yang ini untuk si penonton aja. Ini benar-benar butuh orang yang ketika si komika menyampaikan ini mereka langsung visualisasi nih. Oh iya benar ya gitu. Iya benar. Makanya itu saya bilang Mas, tanggung jawabnya untuk menjadi stand up comedian aja judulnya adalah komedi tunggal. Kita stand up kalau lawakan grup nggak lucu kita, kawan kita bisa ngumpat. Oh iya. Lawakan grup 2 atau 3 atau 4. Iya. Kalau sendiri
kita ngasih jokes nggak lucu, kita mau minta tolong Mas siapa? Itu dia. Makanya pro-nya kita lah diharapkan di situ. Klien udah bayar, udah minta harga segini, ya saya nggak peduli. Kamu lucu pakai peluru apa aja segala macam, amunisi segala macam, yang penting lucu. Di situ lo bisa bermain dengan teknik mungkin briefing, ngecekin penonton, roasting, dan betul-betul harus siap betul. Dan enaknya stand up comedy ini durasi nggak terlalu lama. Dia itu durasi kalau paling 15-20 menit itu dia. Dan kita harus siapin aja pointer-pointernya kita hafal di kepala, selebihnya explore. Oh gitu ya. Karena jangan sampai kita menghafal Mas. Iya. Kalau kita Mas hafal main, kayak kita ngerasa penonton tuh mirroring lah. Iya. Abang itu kayak ngapal, dia tuh nengoknya kayak orang ngapal. Tapi kalau kita nyantai aja, assalamualaikum wabarakatuh, betul-betul kita kayak aspren lah, kayak bekawan gitu. Walaupun kita dijumpain dengan satu momen, pas momen itu aja, ya kita langsung kayak akrab aja gitu. Yang penting kita udah tahu nih, bahasan atau materi yang kita bawakan tidak menyinggung hati orang lain. Jadi sekarang gini Bang, ada permintaanku satu ini. Saya mau suruh Abang roasting bisa nggak? Tapi jangan roasting saya. Roasting apa lah? Roasting enggak. Mentang-mentang saya ada yang di roasting, maunya roasting saya ya ini kayaknya nih. Saya kemarin tuh waktu coba open mic, itu kemarin saya nirukan Ustaz. Dan itu nggak lucu asli, sumpah cuman ketawa. Banyak gitu sih Bang, maksudnya itu istilah kodian. Sebenarnya kalau dengan gaya bawahnya itu nggak masalah Bang, cuman jangan materinya. Mungkin gini, kalau musisi lagunya dibawain, di cover dengan lebih baik, mungkin lebih enak dengarnya. Iya. Cuman beda dengan stand up. Oh iya. Kita untuk nyari materi 15 menit itu bisa sampai setengah tahun sampai setahun loh. Untuk mencari lucunya. Iya Bang. Nah ini bahan nih. Iya. Jadi kayak kita nggak rela ketika kita udah nyari materi yang lucu, ternyata enggak, kita sharing dengan teman kita, dibantuin dengan teman kita, tiba-tiba dijiplak mereka dengan nengok gampangnya YouTube, dimainin copy paste. Mungkin aja pembawaan dia itu lebih sama lah, hampir sama mirip bawain dia dan ternyata berhasil. Tapi kita nggak bangga, karena apa? Itu bukan karyamu gitu. Iya benar-benar. Kalau musisi ya mungkin ya saya kurang paham lah dengan bahwa mereka tuh referensinya mungkin bisa tulisan dari puisi, buat lirik lagu, dari kejadian mungkin mereka patah hati. Kalau stand up tuh untuk bisa ngomong lancar aja payah, ditambah lagi bisa diselipi lucu gitu. Itu tuh betul-betul kita kalau misalnya udah materi kita dibawain gitu tuh kayak wah sedih. Kecuali ya ini misalnya kecuali tiba-tiba kawan nih dia ngejob, ada segmen di mana materi kita yang bisa dipinjem lah untuk main di situ tuh. Ya tapi izin gitu Bang. Iyalah. Dan itu kawan kita bentukannya. Kalau itu kan udah ada izin, ikrarnya ada. Wah aku pinjem ya udah boleh. Tapi jangan yang ini ya. Tapi kalau ini cuma yang YouTube aku pakai lah untuk kompetisi, ya kan salah. Nggak ada izin dibawain. Ada etika juga gitu ya. Etika gitu. Nah, ini kalau kita di Medan gitu kan, kita punya materi misalnya tentang apa gitu, tentang kedinasan atau tentang kepolisian. Kawan ternyata ditempa untuk stand up di situ dan dia nggak ada prepare tuh. Yaudah, wah aku pinjam ini yuk, boleh. Ya kalau kita bilang boleh berarti kan kita udah ikhlas. Iya. Yang penting udah ada etika. Iya. Gitu. Ada izinnya lah ya, jangan sembarangan dipakai tanpa izin gitu. Apalagi teman satu komunitas kita kan gitu. Jadi gimana ini? Saya mau minta. Kalau roasting Bang Ahen mungkin bisa. Kalau Bang Ahen yang minta. Oke lah, saya terima lah. Saya terima. Gitu kamu. Kita gantian ya. Kalau nggak yang fair. Kita bentuknya roasting tapi pendek-pendek aja. Oke. Kita ejek-ejekan ya. Biar kawan-kawan, kadang orang masih nggak paham nih ejek-ejekan yang baper. Kan kayak gitu. Mungkin dimulai dari aku ke Bang Ahen. Iya, oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di kesempatan hari ini aku bakalan ngerosting Bang Ahen ya. Jadi ya, sebenarnya mic ini sama Bang Ahen itu kakak adik. Cuma beda kepala ya. Kalian bisa lihat kan? Bang Ahen kalau ada rambutnya ya kayak gini lah kabelnya. Dan buat teman-teman, Bang Ahen di luar dari nge-podcast, dia tuh salah satu ambasadornya Hanox. Makanya selalu terang ya. Betul. Makanya selalu saya bilang enak. Ya saran saya Bang Ahen, kalau berenang jangan malam hari. Kenapa? Karena kalau penyelam dikira orang penyu ya.
Itu dia. Kena saya. Kali ini saya kena. Kali ini saya kena. Benar. Aduh, lebih seperti itulah. Saya yang minta, saya pula yang kena ini. Itu yang instan aja ya. Yang on the spot, yang nampak aja. Gitu ya. Jadi model roasting itu ada yang dipersiapin. Dipersiapin itu kayak misalnya contoh gini, Mas, ini kan kita serah terima jabatan. Bapak ini mau ke Palembang, yang Palembang ke sini. Tapi dia minta di akhir dia masa jabatan di Medan, dia minta di roasting. Wah, itu paling enak, Mas. Mbak, saya boleh minta profilnya? Oh, ini Mas, dia itu orangnya ini. Kalau ngomong harus pakai ini. Itu kita namanya roasting yang dipersiapkan. Di luar langsung jumpa sama orangnya. Begitu kita mau mulai, salaman. Udah disampaikan kan? Pokoknya Mas, jangan ada segan-segan. Libas saja. Saya orang itu gampang ketawa. Saya yang minta ada stand up, roasting. Kalau itu daerah itu, banyak kayak gitu. Begitu naik langsung, wah, Bapak ini hobinya, wah sepeda gunung, wah gitu-gitu kan. Kemarin beli sepeda lipat. Pertama beli lipat 2, harga 80 juta. Terus ada lipat 6. Kok lebih murah, sampai sarung. Bukan sepeda lipat. Model-model gitulah kan. Bisa. Apalagi satu lagi poinnya gini, Pak. Ketika seorang pimpinan yang terbiasa kaku, dia mau diejein, itu pasti karyawan ketawa semuanya. Oh iya, pasti. Iya. Karena apa? Bapak itu biasa kita segenin gitu. Kali ini dia kita ejein, apa nggak ketawa? Wah. Lebih enak gitu tuh. Balas dendam. Biasa kita segani dia kan. Ini dia kena roasting balas dendam kita. Tapi ada juga yang baper. Ada yang modelnya nggak mau. Ya intinya tadi roasting itu kalau memang bisa izin. Jadi ya kalau enggak ya kita cover lah, penonton rame, cari yang paling ini, yang paling menarik gitu. Tapi kayak kemarin di Jakarta saya lihat si Sule baper ya sama si apa ya, Kiki ya katanya. Oh, kalau itu kurang tahu sih. Untuk beritanya kurang ngerti. Ya, Terlalu jauh kali udah itu. Iya. Kita skip aja ya. Skip aja lah. Jadi gimana? Kita ada bingkisan buat udah nih. Boleh lah kasih bingkisan kepada Bang Cacing. Tapi gini nggak fair. Bang Ahen harus roasting aku dulu. Ya, karena aku udah roasting Bang Ahen, ya kan Bang? Gitu boleh? Iya, paling nggak Bang Ahen harus roasting aku. Gimana cara roastingnya? Saya bingung nih. Saya nggak pernah ngerosting orang ini. Ini ada Bang Ahen loh, jangan main-main loh. Cuma beda warnanya aja loh. Iya juga ya. Bro, bantuin dong bro. Saya nggak pandai ngeroast. Mas Ari lah, Saya nggak pandai. Kami nggak pandai. Kalau ini kami angkat tangan ini. Saya kemarin memang sempat belajar juga Mas dari komika di Indonesia juga lah ya kan. Dari cara apa namanya, dari act out, punchline, dari apalagi namanya banyak lah tuh ya. Seneng lihatnya, seneng belajar ya. Tapi kalau saya suruh mempraktekin ya memang bukan apa saja gitu. Dan ini sebelum closing Mas Hari dan Bang Ahen, bisa dibilang dari 2015 yang mendongkrak perekonomian saya itu dari event, terutama dari stand up. Saya bisa nge-MC itu dari stand up. Saya alhamdulillah pernah main film layar lebar itu dari stand up. Bisa ngidupin istri sama anak itu dari stand up. Bisa dibilang tuh kan saya bilang kayak kerja dalam sebulan 30 hari, kerja kadang-kadang 12 hari. Ya cuma berapa lah kan gitu kan Mas. Ya dari event alhamdulillah. Makanya saya harapin mudah-mudahan stand up-nya masih lancar, MC masih lancar. Dan saya senang sekali bisa kenal dunia stand up karena seni berbicaranya itu betul-betul kayak dikangenin orang Mas. Iya. Melucu. Saya nggak tahu ya, entah teman-teman yang lain sama atau tidak. Saya sering konflik sama istri saya, maksudnya kontra gitu. Orang kalau pulang kerja kan pulang istirahat gitu. Iya. Saya pulang kerja, kalau bisa ngumpul ketawa-ketawa, saya hilang capeknya Mas. Roasting istri nggak? Enggak. Istri saya pertama-tama Mas, itu nggak dikasih makan. Saya kasih lucu aja. Udah kenyang dia. Mas lapar. Jadi gini. Udah kenyang tidur dia. Ada otak ya. Baru mertua saya bilang, ini saya kok kurus ya? Kurus tapi nggak pernah kelaparan. Oke, Mas Cacing terakhir. Pengalaman Mas Cacing di dunia stand up ya, yang paling apa sih kita bilang ya, sedih lah, ada nggak sih kira? Paling sedih ketika nggak lucu aja sih. Itu aja. Paling ya nggak lucu. Kebanyakan malah saya bilang kalau persenan itu bahkan 95% sukanya, 5% dukanya. Iya.
Kalau sukanya banyak loh Mas, alhamdulillah tuh kayak banyak hal-hal baru. Sampai saya mikir kalau nggak kenal aku di stand up, mungkin orang beberapa di Medan ini nggak kenal aku. Iya. Yang menjadi karyawan staf biasa, penerbangan biasa, yang harus digaji per bulan, tengok udah keluar gaji ATM, udah gitu. Kalau sekarang tuh warna baru, ngumpul di sini, kenal sama ini, negor sini, ditegur sama ini, awak negor sana, makin ini lah. Lebih berwarna jadinya. Lebih berwarna. Jadi istriku tuh makin bangga sama gitu. Wah, lakiku kawannya banyak. Itu dia. Mungkin kalau dulu ya kawan kerja, ngumpul TST ini. Kalau sekarang nonton konser jumpa kawan baru. Nggak negor kita yang ditegur. Kadang model tunjuk aja. Siapa bang? Cacing bang? Oh iya bang, Cas. Kadang kita pernah beli mau jadi melati. Lagi milih-milih baju, bang. Kenapa? Foto banget. Semua yang di dalam pajak tuh nengokin. Kenal? Dia nggak kenal. Gara-gara dia minta foto jadi pikir ini siapa nanti minta foto kan gitu. Jangan kok diam aja. Tapi itu bang, kayak orang kenalin kita mungkin nggak dari langsung mukanya, mungkin kenal karyanya gitu. Oh iya, ini stand up tuh. Makanya kalau bisa bilang stand up tuh luar biasa. Untuk kehidupan gue lah bang, dari ya terutama dari 2014 sampai di sini. Hal baru, rezeki yang kayak nggak pernah megang uang segitu, pernah megang dari kayak nggak percaya aja bang. Orang ngomong cuma segitu menit dikasih harga segitu. Ini yang paling luar biasa. Kurang lebih 7 tahun kerja di pesawat. Pertama kali naik pesawat bukan dari kerja, tapi dari stand up. Dari stand up. Oh gitu. Iya. Dia mikir ketawa. Sebenarnya enak kerjanya ya, cuma ngelucu-ngelucu dapat duit gitu ya. Iya. Jadi, cuman ya kalau misalnya nggak lucu itu kayak kira gitu. Kayak nerima duitnya, mau dibagi sayang, butuh duit gitu kan. Cuman nerimanya kayak mau masuk kantor tuh bukan hakmu tuh. Gitu. Tapi kalau lucu mas, aduh kayak kita merasa aku lah paling lucu di Medan. Gitu. Kurang kamu bayarnya gitu. Iya. Bohong salaman aja gitu. Pernah nggak dibayar? Pernah nggak dibayar? Alhamdulillah, ditembak nggak pernah. Dilebihi pernah. Oh iya. Dilebihi. Jadi dia bilang. Itulah cara saya menghargai orang tanpa harus pakai omongan. Jadi amplopnya itu dia bagiinnya sama nih mas. Bagiinnya ada band, ada ini segala macam. Jadi saya penasaran di kamar mandi. Kok lebih gopek kalau nggak salah itu lupa. Lebih gopek. Saya mikir kalau saya pulang dan ternyata itu bukan amplop saya, si kliennya mungkin ikhlas. Tapi saya kenalin kamu pencuri berarti. Iya. Saya ambil, saya datang. Oh mohon maaf, ini dari fee-nya kayaknya kelebihan. Takutnya punya talent yang lain kan kayak gitu bang. Orang namanya kan, oh bang Cacing, saya itu gitu orangnya, nggak mesti saya ucapkan dengan kayak gini aja saya berterima kasih banget. Acaranya udah lancar. Wah di situ seneng banget saya mikir, oh model klien itu beda-beda. Ada yang serem, ada. Tapi saya pernah mas ditembak mas. Ditembak? Diterima nggak? Ini serius. Ditembak apa ini? Dilarikan? Nggak dilarikan sih, dipotong. Oh kalau potong atas, nggak tahu sih saya. Jadi amplop itu, saya cerita dikit lah ya. Jadi saya kemarin tuh dipanggil juga bukan MC tapi jadi narasumber di satu kampus gitu kan. Panitianya bilang honor sekian, gitu kan. Saya mah namanya orang baru kan juga masih belajar gitu kan. Ya oke deh, jalanin aja gitu kan. Begitu saya sampai, saya nggak tahu namanya pertama kali perdana. Kira saya buka nih, apalagi di rumah aja ini kan. Kurang 300. Itu potong atas tuh, potong atas biasanya. Itu dipotong ya kan? Oke itu coba Bang Ari. iPad nih kayaknya ya. Kayaknya iPad nih dari bentuknya. Tahu lah kalau ada bentuknya begini apa. Iya, iPad ini kayaknya. Ini tanda terima kasih kita. Oke. Sama Bang Cacing. Oke, makasih sudah mengunjungi podcast Indo Channel kita. Oke. Jadi buat teman-teman seluruh warga Indonesia dan dunia dan bumi semesta, jangan lupa subscribe channelnya dari Indo.Channel TV. Indo Channel TV. Itu dia. PC tombolnya, loncengnya, kok kabari mama kalian, mak tonton ini mak ya, itu dia. Subscribe itu gratis. Ya, subscribe itu gratis.
Gratis. Oke, makasih Bang. Makasih sudah mengunjungi podcast kita ya. Siap. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu podcast Indo Channel kita. Sampai jumpa di minggu depan. Salam.